Bismillah, alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral akhwati wal ummahat rahimakumullah ta'ala. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnahnya hingga hari kiamat. Akhwat dan ummahat yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kita masih bersama dengan kitab Panduan Amal Sehari Semalam, karya daripada Ustadzuna Al-Fadil Abu Ihsan Al-Hadari rahimahullah ta'ala, di mana kita sampai pada pembahasan halaman 64, yaitu bab zikir yang bersifat mutlak. Bab zikir yang bersifat mutlak. Yang dimaksudkan dengan zikir mutlak di sini ialah zikir-zikir yang boleh untuk kita baca kapan saja dan di mana saja tanpa terikat oleh tempat dan juga waktu tertentu. Boleh dibaca pada saat kita berdiri, atau kemudian pada saat kita duduk, atau pada saat kemudian kita berada di atas kendaraan, atau pada saat kita berbaring dan kondisi-kondisi yang lainnya. Sebagaimana zikir-zikir yang bersifat mutlak ini juga bisa kita baca pada setiap waktu. Boleh kita baca di pagi hari, di siang hari, di sore hari, atau bahkan kemudian kita juga baca di malam hari. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan zikir yang bersifat mutlak, yaitu lafal-lafal zikir yang boleh untuk kita baca kapan saja dan di mana saja tanpa terikat oleh tempat dan juga waktu-waktu tertentu. Dan di sini beliau memberikan beberapa contoh daripada zikir-zikir yang bersifat mutlak. Ada setidaknya 9 poin dalam bab ini. Yang pertama, di antara zikir-zikir yang bersifat mutlak ialah memperbanyak zikir la ilaha illallah. Memperbanyak membaca kalimat
tauhid. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktiru min syahadati an la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha wa laqinuha mautakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah oleh kalian ya ucapan atau membaca kalimat syahadat la ilaha illallah sebelum kalian terhalang darinya, dan talkinkanlah orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat tersebut. Ya, jadi ini adalah zikir yang sifatnya mutlak. Yang pertama yang beliau sebutkan yaitu memperbanyak kalimat tauhid, memperbanyak ucapan la ilaha illallah, yang mana kita tahu bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung, yang karena kalimat tersebutlah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan juga manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah dan menyembah kepadamu. Yang juga karena kalimat tauhid inilah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus para nabi dan juga para rasul. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu ada seorang rasul yang mereka menyeru umatnya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mengucapkan la ilaha illallah, dan juga menjauhi sesembahan selain Allah. Yang juga dengan kalimat tauhid itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya, yang juga karena kalimat tauhid itulah yang kelak akan membedakan antara orang-orang yang beriman dan juga orang-orang kafir. Yang juga dengan kalimat tauhid inilah yang kelak akan menjadi jalan keselamatan bagi seseorang untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang juga karena kalimat tauhid inilah kelak seseorang akan mendapatkan syafaat langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kalimat yang agung. Maka sungguh karunia Allah yang besar dan nikmat Allah yang agung ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kalimat tauhid ini. Ya, tidak ada nikmat yang paling besar, yang paling agung yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya dibandingkan dengan kalimat tauhid. Maka di dalam surah An-Nahl, ya, surah An-Nahl yang juga dikenal dan masyhur di kalangan para ulama, disebut juga dengan surah An-Ni'am. Ya, surah apa? An-Ni'am. Kenapa disebut dengan surah An-Ni'am? Karena di dalam surah An-Nahl tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa? Kepada manusia. Ya. Jadi di dalam surah An-Nahl itu di antara kandungannya adalah terkait tentang nikmat-nikmat apa saja yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan anugerahkan
kepada manusia. Dan nikmat yang pertama kali Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl, ya, nikmat yang pertama kali Allah sebutkan dalam surah An-Nahl adalah nikmat, ya, dalam bentuk kalimat tauhid. Ketika kemudian manusia diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulnya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang kedua, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dialah Allah yang telah menurunkan malaikat dengan membawa wahyu dari perintahnya untuk menyeru kepada umat manusia agar mereka, ya, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian mereka mengucapkan la ilaha illallah dan hanya kepada Allah lah kemudian mereka bertakwa. Ya, jadi ini adalah nikmat yang pertama kali Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl sebelum kemudian Allah menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang Allah berikan kepada manusia. Ya. Dan di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa asbaghu 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan dialah Allah yang telah menyempurnakan kepada kalian nikmat-nikmatnya, baik nikmat-nikmat tersebut berupa nikmat-nikmat yang zahir, yang tampak, wa batinah, maupun nikmat-nikmat yang sifatnya adalah batinah, yang tidak tampak. Yang kata Imam Mujahid, yang dimaksudkan dengan nikmat-nikmat tersebut di dalam ayat tersebut adalah, ya, kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah. Jadi, ya, la ilaha illallah adalah kalimat yang agung, adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya. Ya, Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, ma an'amallahu 'alal ibadi ni'matan a'zamu min arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada kenikmatan yang paling besar dari nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya dibandingkan nikmat berupa diperkenalkannya mereka kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Maka ini adalah kalimat yang hendaknya kemudian kita senantiasa perbanyak ucapkan di dalam keseharian kita. Di setiap waktu kita perbanyak daripada membaca zikir la ilaha illallah. Ya. Walaqinuha mautakum. Lalu kemudian ketika kalian akan mentalqinkan orang yang akan meninggal di antara kalian, maka talqinkanlah mereka dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Ya, jangan dikurang-kurangin dan jangan juga ditambah-tambah. Ketika mentalqinkan orang yang akan meninggal dunia, maka talqinkan ia dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Jangan ditambahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tapi cukup dengan bacakan kepadanya la ilaha illallah. Karena ini yang kemudian disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian datang kepada pamannya Abu Thalib
di akhir hayatnya, sebelum kemudian pamannya meninggal dunia, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau katakan, ya ammi, qul la ilaha illallah syahadatan uhajju biha indaka indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengannya kelak aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW juga bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir daripada kalimatnya, yang akhir daripada ucapannya ketika di masa hidupnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka niscaya dia pasti akan masuk ke dalam surga. Jadi talqinkan kalimat apa? La ilaha illallah. Dan jangan juga dikurangin. Ya. Jangan kemudian talqinkan orang yang akan meninggal dunia dengan lafaz Allah Allah saja, jangan. Atau kemudian diganti dengan lafal buhu dan seterusnya, tidak. Tapi talqinkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Adapun riwayat-riwayat yang menyatakan bahwasanya talqinkan dengan lafal Allah, maka riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat-riwayat yang lemah, bahkan ada di antaranya adalah riwayat-riwayat yang maudhu, riwayat-riwayat yang palsu. Jadi talqinkan dengan apa? Kalimat la ilaha illallah, karena ini dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perbuatan-perbuatan beliau, dan juga disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk perintah yang kemudian beliau perintahkan kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, jadi ini adalah zikir yang sifatnya mutlak yang pertama, yang hendaknya kemudian kita perbanyak. Ya, di sini Nabi katakan, aktiru, perbanyaklah oleh kalian mengucapkan kalimat syahadat, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan di sini tidak ditentukan dengan batasan-batasan tertentu, dengan bilangan-bilangan tertentu. Perintah Nabi adalah, ya, kita diperintahkan untuk memperbanyak saja. Ya, kalau kita ingin kemudian membacanya 10 kali, ya silahkan. Kalau ada di antara kita yang kemudian mungkin berkesempatan membacanya 50 kali atau bahkan 100 kali, ya silahkan. Ya, jadi tidak ditentukan terkait tentang berapa jumlahnya. Ya, diberikan kebebasan dan keleluasaan bagi kita untuk memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Ini ya zikir yang pertama yang sifatnya mutlak, yang hendaknya kita perbanyak untuk kita baca dalam keseharian kita, yaitu memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, di antara zikir yang sifatnya mutlak yang hendaknya kita juga perbanyak baca di dalam keseharian kita, yaitu ya zikir subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, yaitu ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, ya, wallahu akbar. Ya, jadi ada 4 ya. Ada 4 kalimat, itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, wallahu akbar. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. La an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi
asyams. Ya. Aku lebih suka mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, daripada aku melihat terbitnya matahari. Ya. Di sini para ulama menjelaskan maksud daripada terbitnya matahari adalah lebih baik dibandingkan dengan dunia beserta dengan seisinya. Jadi mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih baik dan lebih Nabi sukai dibandingkan dengan dunia beserta dengan isinya. Atau kemudian juga di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul kalami ilallahi arba', bahwasanya ucapan perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada empat. Ada empat ucapan, ada empat kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La yadurruka bi ayyatihinna bada'ta. Yang tidak menjadi sebuah masalah kalian memulai ya dan mendahulukan di antara empat ucapan tersebut, kalian dahulukan dari yang mana saja. Nah, jadi ini adalah empat kalimat yang dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik kalimat yang kemudian diucapkan oleh manusia adalah mengucapkan empat kalimat ini, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian juga banyak ya dalil-dalil yang lain yang menyatakan bagaimana besarnya keutamaan daripada membaca zikir ini. Di antaranya adalah di antara keutamaan yang lainnya daripada zikir ini, bahwasanya zikir ini bisa menjadi sebab terhapuskannya dosa-dosa seseorang. Jadi ini bisa ditambahkan di catatan. Di antara keutamaan yang lainnya dari ucapan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, dari selain daripada dia lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kemudian yang kedua adalah merupakan ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lainnya bahwasanya ucapan subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ini bisa menjadi sebab terhapuskannya dosa seseorang. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya adalah hadis yang hasan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi syajaratin yabisatil waraq fa darabaha bi'asahu fatanatharal waraq. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau melewati sebuah pohon yang mana daun-daun daripada pohon tersebut sudah kering kerontang. Fadarabaha bi'asahu fatanatharal waraq. Maka Nabi pun kemudian memukul pohon tersebut dengan tongkat beliau, maka daun-daun daripada pohon tersebut yang kering itu kemudian berjatuhan dan berguguran. Faqala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal hamdalillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar
la tusaqitu ya min dunubil abdi kama tasaqata waraqu hadhihi syajarah. Sesungguhnya ucapan alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar itu akan bisa menggugurkan dosa-dosa seorang hamba sebagaimana bergugurannya daun-daun daripada pohon ini. Jadi mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar ini bisa menggugurkan dosa-dosa seseorang. Dan tadi di hadis sebelumnya ya tidak dipermasalahkan terkait tentang ya aturan bacanya, mau bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu dibolehkan, atau sebagaimana dalam riwayat ini Nabi mulai dengan alhamdulillah, kemudian baru subhanallah, baru kemudian wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi mau dimulai dengan lafal yang mana saja selama mengucapkan 4 kalimat ini, maka ini adalah suatu zikir yang agung, yang punya keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian banyak juga ya riwayat-riwayat yang lainnya yang menjelaskan terkait tentang bagaimana ya besarnya keutamaan daripada mengucapkan 4 kalimat ini, yaitu subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lainnya, ya, hadis yang hasan dengan sanad yang hasan yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, di mana ya, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang wanita yang sudah tua, seorang wanita yang sudah sepuh. Lalu kemudian wanita yang sepuh ini berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, qad kabirat sinni wa da'ufat, famurni bi'amalin a'malahu wa ana jalisah. Wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ini adalah wanita yang sudah tua renta, lalu kemudian ya tubuh saya juga sudah mulai lemah, tenaga saya juga sudah lemah, maka perintahkanlah aku untuk mengerjakan sebuah amalan yang mana amalan tersebut bisa aku amalkan sambil aku duduk. Karena beliau mengatakan, saya sudah enggak kuat, tenaga saya sudah lemah, ya, maka ada enggak amalan yang kalau kemudian saya kerjakan, ini bisa kemudian saya kerjakan sambil saya duduk. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, "Sabbihillaha mi'ata tasbihatin." Bertasbihlah engkau kepada Allah sebanyak 100 kali. Fa innaha ta'dilu laki mi'ati raqabatin tu'tiqiha min waladi Ismail. Karena membaca tasbih 100 kali itu senilai dengan membebaskan 100 daripada ya anak keturunan ya Nabi Ismail. Wahmidillaha mi'ata tahmidatin, dan bertahmidlah kepada Allah Jalla wa Ala sebanyak 100 kali, ucapkan alhamdulillah sebanyak 100 kali. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata farasin musrajatin muljamatin tahmidina 'alaiha fi sabilillah. Karena dengan engkau membaca tahmid sebanyak 100 kali, itu setara pahalanya, senilai pahalanya dengan engkau menginfakkan 100 ekor kuda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kabbirillaha mi'ata takbiratin, dan bertakbirlah kepada Allah 100 kali. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanatin muqalladatin mutaqabbalatin, karena sesungguhnya 100 takbir yang engkau ucapkan itu setara pahalanya dengan engkau ya menyembelih 100 ekor ya badana, 100 ekor sembelihan. Wa hallili mi'ata tahdilatin,
dan bertahlillah sebanyak 100 kali. Jadi di sini Nabi sebutkan 4 kalimat ini. Itu beliau perintahkan kepada wanita yang sudah sepuh tadi untuk memperbanyak kalimat yang bernama tasbih, subhanallah, kemudian memperbanyak kalimat tahmid, alhamdulillah, kemudian memperbanyak kalimat takbir, Allahu akbar, kemudian juga memperbanyak kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Ini juga diantara keutamaan yang lainnya daripada mengucapkan 4 zikir ini, 4 kalimat ini, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ini juga termasuk bagian daripada al-baqiyatus shalihat. Ya, termasuk bagian daripada apa? Al-baqiyatu as-shalihat. Ya. Apa itu al-baqiyatus shalihat? Itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Apa yang dimaksudkan dengan al-baqiyatus shalihat? Yaitu amalan-amalan yang pahalanya, yang kebaikannya itu senantiasa hajab, yang senantiasa berlangsung dan terus-menerus bertambah kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amalan-amalan yang terbaik, yang pahalanya kita sangat-sangat harapkan dan pahalanya sangat-sangat kita nantikan. Jadi kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ini adalah kalimat apa? Al-baqiyatu as-salihat. Al-baqiyatu as-salihat. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sanadnya hasan. Ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudhu junnatakum, ambillah oleh kalian perisai-perisai kalian." Qalu ya Rasulullah min aduwwin hadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah perisai yang kau maksudkan adalah perisai yang bisa melindungi kami dari musuh yang akan menyerang kami? Qala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, la, bukan perisai itu yang aku maksudkan, walakin khudhu junnatakum minan nar, akan tetapi ambillah perisai-perisai yang bisa menyelamatkan kalian dan menghalangi kalian dari siksa api neraka. Apa itu? Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa qulu subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ucapkanlah oleh kalian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fa innahunna ya'tina yawmal qiyamati muqaddamatun wa mu'akhkharat wa munjiyatun wa hunnal baqiyatus shalihat. Karena sesungguhnya kalimat-kalimat tersebut kelak akan datang pada hari kiamat, di awal dan juga di akhirnya, yang kalimat-kalimat tersebutlah yang akan menyelamatkan kalian dari siksa api neraka, dan kalimat-kalimat tersebut termasuk bagian daripada al-baqiyatu as-salihat, yaitu amalan-amalan yang pahalanya, yang kebaikannya senantiasa berlangsung, senantiasa abadi kebaikan yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini diantara apa? Keutamaan daripada apa? Membaca subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan Nabi juga mengarahkan kepada siapa saja yang belum bisa baca Quran,
ya, bisa baca Quran, agar kemudian mendapatkan pahala baca Quran, maka dianjurkan baginya untuk membaca ya zikir ini, subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Termasuk bagi siapa saja yang kemudian ketika sholat belum bisa membaca Quran atau belum kemudian menghafal Quran, maka ya bolehkan untuk menggantinya dengan zikir ini, subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh ya Abdullah bin Aufa dan dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadisnya adalah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki tersebut berkata, inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'an. Wahai Rasulullah, saya belum bisa membaca atau bahkan menghafalkan Al-Quran. Fa'allimni ma yujzini minhu. Maka ajarkan aku sebuah kalimat yang ya apa namanya? Yujzini minhu, yang ya pahalanya itu kemudian setara dengan membaca Al-Quran. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kul, ucapkanlah subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, ucapkanlah subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Qala, kalau kemudian laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, hadza lillahi azza wa jalla famali. Wa Rasulullah, ini yang aku baca untuk Allah jalla wa ala, lalu kemudian doa apa yang hendak engkau ajarkan untukku? Faqala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Ya. Mintalah kepada Allah, Allahumma arhamni, dengan doa ini, ya Allah rahmati aku, warzuqni, dan kemudian apa? Berikan rezeki kepadaku, wa'afini, dan berikan keselamatan kepadaku, wahdini, dan juga berikan apa? Berikan taufik kepadaku. Ini doa juga adalah doa yang luar biasa. Ya, minta rahmat, minta rezeki kepada Allah. Lalu kemudian setelah itu minta apa? Al-afiyah, minta keselamatan kepada Allah. Ya. Keselamatan kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah, itu termasuk salah satu apa? Nikmat yang besar. Makanya yang pernah kita bahas, ya, kita minta kepada Allah dalam zikir pagi dan sore apa? Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya, minta keselamatan kepada Allah baik di dunia maupun di mana? Di akhirat. Selamatan di sini maksudnya adalah diselamatkan oleh Allah dari apa? Dari bencana-bencana, dari musibah-musibah, dari adab-adab yang mungkin Allah timpakan bagi kita di dunia karena dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah, serta juga diselamatkan dari apa? Dari siksa-siksa ya api neraka nanti di akhirat. Karena kan ya, orang kalau kemudian melakukan perbuatan dosa di dunia, ya, ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah di dunia, maka bisa jadi ya Allah kemudian timpakan hukuman bagi orang tersebut di dunia karena maksiat yang dia lakukan, tapi nanti di akhirat dia tidak akan dihukum lagi. Tapi ada juga yang kemudian karena maksiat dan dosa yang dia lakukan, Allah tidak menghukum dia di dunia, tapi kemudian Allah sediakan hukumannya nanti di mana? Di akhirat. Tapi ada juga
Orang yang karena maksiat dan dosa yang dia lakukan kepada Allah, Allah sediakan baginya hukuman di dunia, sebagaimana juga Allah nanti juga akan hukum dia di mana? Di akhirat. Nah, ini adalah dosa yang paling besar tentunya. Ya, salah satunya adalah dosa, ya, yaitu berbuat kezaliman dan juga memutuskan tali silaturahim. Termasuk diantaranya durhaka kepada kedua orang tua. Allah akan segerakan adabnya di dunia, bersamaan dengan itu Allah juga siapkan nanti hukumannya di mana? Di akhirat. Tapi ada juga yang kemudian orang-orang yang kemudian Allah selamatkan, ya, dari apa? Dari hukuman di dunia, sebagaimana juga Allah selamatkan dari hukuman di akhirat. Dan inilah yang tentunya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan kemudian kita minta doa kepada Allah, ya Allah, daripada saya dihukum di akhirat, lebih baik hukum saya di mana? Di dunia. Enggak. Jangan doa seperti itu. Ya, jangan doa seperti itu, karena Nabi juga pernah menegur seorang sahabatnya yang beliau temukan dalam keadaan sakit, yang karena sakitnya tersebut badan beliau jadi kurus, ya, badan beliau kurus, badan beliau lemah, bahkan disebutkan dalam teks hadisnya itu seperti anak burung. Saking apa? Saking lemesnya, saking kurusnya. Ya, maka Nabi bertanya kepada sahabatnya tersebut, apakah dulu kamu pernah mengucapkan sebuah permintaan dan sebuah doa kepada Allah Jalla wa'ala? Maka kata sahabat tersebut, iya, saya pernah mengucapkan doa, yaitu, ya Allah, daripada engkau menghukum aku di akhirat, maka lebih baik hukum aku di mana? Di dunia saja. Memang benar, hukuman di akhirat itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan hukuman di mana? Di dunia. Dan tentunya lebih baik kita dihukum di dunia dibandingkan dengan dihukum di akhirat. Tapi bukan berarti kita kemudian diperbolehkan berdoa dengan berdoa seperti itu. Maka kata Nabi, subhanallah, maha suci Allah, la tubiqu, kamu tidak akan sanggup untuk kemudian menanggung beban tersebut. Ala tada'ullah, kenapa engkau enggak berdoa kepada Allah? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Jadi minta keselamatan kepada Allah, baik keselamatan di dunia maupun di mana? Di akhirat. Ini makna daripada Allah wa'afini, ya Allah berikanlah aku keselamatan. Al-afiyah, keselamatan dari apa? Dari siksa Allah, dari hukuman Allah Jalla wa'ala, baik di dunia maupun di mana? Di akhirat. Ya. Nah, ya, jadi ini ya beberapa dalil-dalil yang lainnya, riwayat-riwayat yang lainnya yang menjelaskan terkait tentang keutamaan daripada apa? Mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini yang kedua. Nah, jadi kalau yang pertama tadi apa? Memperbanyak kalimat tauhid. Itu la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, memperbanyak kalimat subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang ketiga, di antara zikir yang bersifat mutlak yang hendaknya kita banyak berbaca di dalam keseharian kita, yaitu membaca zikir subhanallahi wa bihamdi. Ya, subhanallahi wa bihamdi. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi 100 kali dalam sehari, ya, kami ulangin, 100 kali dalam sehari, maka niscaya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya tersebut sebanyak buih di lautan. Ya, sebanyak buih di lautan. Jadi barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi ya 100 kali dalam sehari, maka di antara keutamaannya adalah Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya tersebut sebanyak buih di lautan. Ya, sebanyak buih di lautan. Ya, dari sini ya diberikan keluasan sekali lagi. Ya, mengucapkan ya bacaan subhanallah wa bihamdihi 100 kali di sini boleh dibaca sekaligus 100 kali sekali duduk misalkan, atau sekali berdiri misalkan, atau boleh kemudian dicicil-cicil diucapkan mungkin pada saat ya suatu waktu ya diucapkan 25 kali, kemudian di kesempatan yang lainnya di hari yang sama dia ucapkan lagi 25 kali, atau kemudian dibagi 50 kali, 50 kali, ini juga diperbolehkan, diberikan keluasaan. Yang penting diucapkan sebanyak berapa? 100 kali dalam satu hari. Dan keutamaan dihapuskannya dosa-dosa seseorang karena membaca zikir subhanallah wa bihamdi ini didapatkan ketika dia membaca zikir ini sebanyak berapa? 100 kali. Ya, ketika dia membacanya sebanyak 100 kali. Boleh nggak lebih daripada itu? Jawabannya apa, Bu? Jawabannya adalah boleh tentunya. Ya, jawabannya adalah boleh lebih dari 100 kali dalam sehari. Ya, kalau zikir-zikir yang sifatnya mutlak, ya, semakin banyak kita ucapkan, semakin banyak kita baca, maka ini tentunya semakin baik. Ya. Pada intinya adalah bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita, mengisi hari-hari kita dengan yang membasahi lisan kita dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi subhanallahi wa bihamdi. Dan ingat, ketika kemudian redaksi hadis menyebutkan diampunkannya sebuah dosa karena melakukan amal solih tertentu, ya, dalam hal ini kalau di hadis ini membaca subhanallah wa bihamdi, maka yang dimaksudkan dengan terhapuskannya dosa adalah apa? Dosa-dosa kecil saja. Yang dihapuskan hanya apa? Hanya dosa-dosa kecil saja. Nah, ini kaidahnya. Sekali lagi, kalau ada di dalam sebuah hadis yang menjelaskan amalan-amalan tertentu, kebaikan-kebaikan tertentu, itu bisa menghapuskan dosa seseorang, maka yang dihapuskan di sini adalah hanya dosa-dosa kecilnya saja. Adapun dosa-dosa besar, maka di antara syarat dihapuskannya dosa-dosa besarnya tersebut adalah di antaranya dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beda hal lagi kalau nanti misalkan dosanya berkaitan dengan sesama manusia, itu lebih berat lagi. Ya, ada hal-hal lainnya yang harus kemudian kita wujudkan lagi. Ya, nggak cukup kemudian terhapuskan dengan apa? Dengan kita istighfar, dengan kita melakukan amal-amal kebajikan yang lain. Tapi kalau yang berkaitan dengan sesama anak Adam, sesama manusia, maka ada tambahannya, yaitu minta apa? Minta dihalalkan apa yang menjadi kesalahan kita. Minta dimaafkan segala apa yang menjadi kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang tersebut. Makanya kita harus hati-hati kalau dosanya berkenaan dengan sesama manusia. Ya, kalau dosanya berkenaan dengan sesama manusia, karena bebannya jauh lebih berat dibandingkan dengan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah. Ya, maka kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya rahimahullah taala, dia mengatakan, la antal qallaha bi sab'ina dzamban
fima bainaka wa bainallahi ahwanu 'alaika min an talqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Ya, engkau menghadap Allah, bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat dengan membawa 70 dosa, yang dosa tersebut antara dirimu dengan Allah itu jauh lebih ringan untukmu, lebih mudah bagimu dibandingkan engkau datang menghadap Allah dengan membawa satu buah dosa, yang dosa tersebut adalah antar sesama kamu dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Ya, antara hamba-hamba Allah yang lainnya. Nah, jadi ini adalah zikir yang ketiga, zikir yang sifatnya mutlak, yang hendaknya kita perbanyak membacanya di keseharian kita, yaitu memperbanyak ucapan subhanallahi wa bihamdihi. Ya, subhanallahi wa bihamdihi. Kemudian yang keempat, ya ini mirip dengan yang ketiga, yaitu memperbanyak ucapan subhanallah tanpa wa bihamdihi. Ya, memperbanyak ucapan subhanallah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayajizu ahadukum ay yaksiba kulla yaumin alfa sanatin. Apakah salah seorang di antara kalian itu tidak mampu untuk meraih 1000 kebaikan di setiap harinya? Jadi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ya, ayajizu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian merasa tidak mampu untuk kemudian, ya, mendapatkan atau meraih 1000 kebaikan di dalam setiap apa? Di dalam setiap hari. Ini pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, maka kemudian para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'ala sa'ilun min julasa'i kaifa yaksibu ahaduna alfa sanatin. Jadi para sahabat, di antara para sahabat ada yang merasa heran. Ya, apakah bisa bagi seseorang itu meraih 1000 kebaikan dalam satu hari? Ya, ini tentunya sesuatu yang dirasa berat. Ya, apakah mungkin, ya, seseorang akan, ya, mendapatkan 1000 kebaikan, melakukan 1000 kebaikan dalam jangka waktu satu hari? Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanin au yuhattu anhu alfu qati'atin. Hendaklah ia bertasbih kepada Allah sebanyak 100 kali, maka akan dituliskan baginya 1000 kebaikan atau dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Ya, dengan mengucapkan apa? Tasbih sebanyak berapa? 100 kali. Ya, berarti 1 kali tasbih itu pahalanya senilai 10 kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan itu Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali 5. Dan di sini Nabi katakan, membaca tasbih 100 kali dia mendapatkan kebaikan berupa, ya, Allah catatkan baginya 1000 apa? Kebaikan, atau dihapuskan baginya apa? 1000 keburukan. Nah, di sini redaksi hadis yang seperti ini, para ulama berselisih pendapat. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis ini? Kalau seseorang mendapatkan 100 kebaikan, dia mendapatkan 2 kebaikan secara langsung, artinya akan terhapuskan baginya 1000 kesalahan, plus kemudian tercatatkan baginya 1000 kebaikan. Ataukah ini hanya pilihan saja? Bisa jadi Allah kemudian catatkan baginya 1000 kebaikan, atau kalau tidak dicatatkan 1000 kebaikan, berarti dihapuskan apa? 1000 keburukan. Ya, maka ini khilaf di antara
di antara para ulama. Wallahu taala a'lam, yang rajih dalam masalah ini adalah dia dapatkan dua-duanya, karena di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Tirmidzi, disebutkan bahwasanya bukan dengan lafal au, tapi disebutkan dengan lafal wa. Ya, beda ya antara au dengan wa. Kalau au itu atau, jadi seakan-akan pilihan apakah mendapatkan A atau B. Tapi kalau bilang wa dan, nanti dapat dua-duanya. Dicatatkan baginya 1000 kebaikan, dan dicatatkan juga baginya, terhapuskan baginya 1000 keburukan. Jadi wallahu taala a'lam bis-shawab. Di sini ya pendapat yang lebih rajih adalah mendapatkan dua-duanya, dicatatkan baginya 1000 kebaikan, sebagaimana juga kemudian dihapuskan baginya 1000 keburukan ketika dia membaca ya zikir subhanallah 100 kali. Ya. Dan ya tasbih, ya mengucapkan subhanallah, ini tentunya ya cukup menarik kalau kemudian kita kupas lebih dalam lagi sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalimat tasbih ya di dalam Al-Qur'anul Karim itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan lebih dari 80 kali dengan beragam dengan beragam redaksinya. Ada yang kemudian dengan redaksi fi'il madhi. Ya, fi'il madhi itu tahu ya, kata kerja melampau. Ya, seperti sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, kemudian kadang-kadang juga Allah ya sebutkan dengan kalimat ya, dengan fi'il mudhari. Ya, dengan ada juga yang amr, ya kata kerja perintah. Ya, dan ya lafal-lafal yang lainnya. Kemudian juga ya menariknya di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalimat tasbih di awal-awal apa? Di awal-awal suratnya. Ya, di beberapa surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kalimat tasbih itu Allah letakkan di ayat yang pertama di dalam beberapa surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Setidaknya di dalam 8 surat. Ya, di dalam 8 surat. Seperti misalkan surah yang pertama Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, Allah mulai dengan subhan, kalimat apa? Tasbih. Ya, begitu pula kemudian di dalam surah ya kalau yang di dalam surah Al-Hasyr juga ada ya yusabbihulillah, atau kemudian yang dimulai dengan sabbahalillah dalam surah As-Saff, Al-Jumu'ah, kemudian At-Taghabun, ya, kemudian ada juga dalam surah An-Nahl, kemudian ada juga dalam surah Al-Hadid, kemudian ada juga dalam surah Al-A'la. Jadi 8 surat. Ya, Al-Isra, kemudian ya Al-Hasyr tadi, kemudian apa? Al-Hadid, ya Al-Hasyr, As-Saff, Al-Jumu'ah, kemudian At-Taghabun, kemudian An-Nahl, kemudian Al-Hadid, kemudian Al-A'la. Ya, pas yang 8 ya. Al-Isra, apalagi Bu? Al-Hasyr 2, kemudian As-Saff 3, Al-Jumu'ah 4, kemudian At-Taghabun 5, kemudian An-Nahl 6, kemudian Al-Hadid 7, kemudian Al-A'la 7. Jadi di awal-awal daripada ya apa namanya surah tersebut Allah sebutkan lafal tasbih. Ya, sebagaimana juga ulama menjelaskan bahwasanya tasbih di dalam Al-Qur'anul Karim itu datang dalam 30 bentuk. Ya. 6 tasbih itu disandarkan kepada malaikat. Kemudian 9 diantaranya disandarkan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 4 yang lainnya disandarkan kepada nabi-nabi yang lainnya selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 3-nya ya untuk hewan dan juga benda-benda. Kemudian 3 untuk orang-orang yang beriman. Kemudian 6 untuk seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya. Mau dicatat? Kirain mau didengarin aja. Ya, jadi tasbih dalam Al-Quran
itu datang dalam 30 bentuk. Ya. Yang pertama, 6 diantaranya untuk malaikat. Artinya malaikat mengucapkan tasbih kepada Allah Jalla wa'ala, itu ada di 6 tempat di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian 9 ya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi 6 untuk malaikat, 9 ya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 4 ya untuk nabi yang lainnya, nabi dan rasul yang lainnya selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 3 untuk hewan dan benda-benda yang lainnya seperti langit, bumi dan lain sebagainya. Itu 3 untuk hewan dan benda-benda yang lainnya. Kemudian 3 ya yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, yang mereka bertasbih kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang 6 yang tersisa itu adalah ya yang dilakukan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Jadi ditambah-tambah di situ berapa tadi? 6, 9, 4, 3, 3, 6, totalnya berapa? 30. Nah, ya, ini adalah 30 bentuk daripada tasbih yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, yang pada intinya seluruh daripada makhluk-makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, baik itu malaikat, baik itu kemudian manusia, baik itu para nabi, para rasul, baik itu hewan, baik itu langit, bumi, beserta dengan seluruh apa yang ada di muka bumi ini, seluruhnya bertasbih kepada siapa? Seluruhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kelebihan ya. Saya nggak hitung. 6, 9, 15, 4, 19. Oh iya, ada kelebihan ya satu. Yang saya yang salah catat, nanti saya koreksi lagi. Orang-orang yang beriman. Jangan ditawar. Ada beberapa kemungkinan. Saya yang salah dengar atau syekhnya apa namanya. Nah, baik. Ya, ini berkaitan dengan apa? Dengan memperbanyak kalimat tasbih, memperbanyak kalimat subhanallah. Kemudian yang kelima, di antara zikir yang mutlak yang hendaknya juga kita banyak baca di dalam keseharian kita, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ya, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, qul la haula wala quwwata illa billah. Maukah kamu aku tunjukkan kepada salah satu perbendaharaan surga? Ya, kanzun, perbendaharaan di sini maksudnya adalah perhiasan-perhiasan surga. Maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu di antara ya perhiasan-perhiasan surga, yaitu ucapkanlah olehmu la haula wala quwwata illa billah. Ya, ucapkan olehmu ucapan la haula wala quwwata illa billah. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan antara ucapan la haula wala quwwata illa billah dengan apa? Dengan perbendaharaan surga, dengan perhiasan-perhiasan surga. Sisi persamaannya di sini adalah sama-sama menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Ya, sebagaimana perhiasan
Ya, itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang paling bernilai bagi siapa? Bagi para penduduk surga. Maka demikian pula salah satu zikir yang paling bernilai harganya bagi seorang hamba, bagi seorang muslim adalah mengucapkan kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Yang mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Ya. Nah, masih ingat la haula wa la quwwata illa billah ini termasuk kalimat apa? Ya, hauqalah istilahnya. Kalimatnya menunjukkan kalimat secara maknanya itu kalimatnya menunjukkan kalimat apa? Sudah dijelaskan, ya enggak? Kalimat apa? Isti'anah. Ya, kalimat isti'anah. Apa kalimat isti'anah Ibu? Apa kalimat isti'anah? Lupa lagi. Kalimat yang menunjukkan makna apa? Memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi la haula wa la quwwata illa billah itu termasuk kalimat isti'anah. Ya, kalimat ungkapan bagi kita bahwasanya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kalimat istirja. Kalau kalimat istirja ketika ditimpa musibah, kalimat istirjanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau la haula wa la quwwata illa billah ini adalah kalimat isti'anah. Minta pertolongan kepada Allah. Jadi kalau kita ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan dalam urusan-urusan kita, dalam perkara-perkara duniawi yang kemudian kita hadapi, maka ya ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ya, ini adalah kalimat isti'anah, artinya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengadukan bagaimana keterbatasan kita, kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kita enggak mampu menghadapi kesulitan ini kecuali dengan apa? Kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Haula wala quwwata illa billah. Ya. Apa maknanya la haula wala quwwata illa billah? Di antara maknanya apa? Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Itu artinya, maknanya. Nah, di antara maknanya kata para ulama, aila haula fi ta'atillah illa billah wa la quwwata an maksiatillah illa billah. Di antara maknanya adalah tidak ada yang bisa memudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah kecuali dengan apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tidak ada yang bisa memudahkan kita untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah selain dengan apa? Selain dengan pertolongan dari Allah. Kecepatan ya Allah. Iya, baik. Iya. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ya, maknanya di antara maknanya karena ini maknanya banyak sekali. Di antara maknanya adalah tidak ada yang bisa memberikan kemudahan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kemudahan dalam melakukan ketaatan atau ibadah kepada Allah kecuali dengan apa? Pertolongan Allah. Sebagaimana tidak ada yang bisa ya, saya ulangi, tidak ada yang bisa memberikan kemudahan dalam melakukan ketaatan kepada Allah selain apa? Dengan pertolongan dari Allah.
Ya, sebagaimana tidak ada yang bisa memberikan kemudahan, untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, kecuali dengan pertolongan Allah. Sudah? Ya, baik. Ya, coba dibaca. Tidak ada yang bisa memberikan kemudahan dalam melakukan ketaatan kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah, sebagaimana tidak ada yang bisa memberikan kemudahan ya dijauhkan dari dosa dan maksiat kecuali dengan apa? Dengan pertolongan Allah, dengan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala. Ya, ini makna daripada kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah kalimat isti'anah, kalimat yang menunjukkan makna kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di saat-saat yang sulit ya maka kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, kemudian yang keenam, di antara zikir yang juga dianjurkan untuk kita perbanyak baca, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau bisa ngelafalnya subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi, karena ada dua riwayat yang terkait tentang ini. Jadi bisa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim atau subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat, ini kok nggak sesuai sama ini apa namanya terjemahan sama teks hadisnya. Karena memang ada beberapa riwayat, ada yang mulai pakai kalimatani habibatani, ada yang pakai khafifatani dulu. Ya, kalimatani habibatani ular rahman. Harusnya kalau mengacu ke teks Arabnya, ada dua kalimat yang dicintai oleh apa? Ar-Rahman, yang dicintai oleh Allah. Khafifatani 'ala lisan, yang ringan diucapkan oleh lisan. Thaqilatani fil mizan, namun berat ya di timbangan, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Jadi di sini disebutkan kalimatani habibatani ila rahman, ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah. Di sini digunakan salah satu nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Kenapa? Ya, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena ini untuk menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Bagaimana luasnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, di mana dengan hanya yang melakukan amalan-amalan yang ringan, dengan hanya melakukan amalan-amalan yang mudah, yang sederhana, tapi keutamaannya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi saja, ya ini akan bisa menjadi pemberat amalan seseorang nanti pada hari kiamat. Makanya digunakan kalimat apa? Ar-Rahman. Ya, bukan menyebutkan nama-nama Allah yang lainnya. Karena nama Allah yang lainnya itu banyak. Tapi disebutkan Ar-Rahman karena di hadis ini maknanya ya berisi tentang apa? Tentang bagaimana luasnya rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, di mana dengan hanya melakukan amalan-amalan yang mudah, amalan-amalan yang ringan, akan tetapi mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada prinsipnya semua amalan itu mudah.
Semua ibadah itu mudah, semua ketaatan itu mudah. Kenapa? Karena syariat Islam itu dibangun di atas kemudahan. Hanya saja kadang-kadang apa? Beberapa ibadah itu terasa berat untuk kita apa? Kita lakukan. Bukan karena ibadahnya yang berat. Ya, sekali lagi, bukan karena ibadahnya yang berat. Karena nggak mungkin bagi Allah memberikan beban ibadah kepada hamba-hambanya di luar dari apa yang menjadi kemampuannya. Pasti semuanya itu sanggup dan mampu untuk dilakukan oleh manusia. Hanya saja yang membuat sebagian daripada ibadah ini terasa berat bagi kita, dijelaskan oleh para ulama. Kenapa? Dikarenakan ibadah ini, ya, itu di awalnya yang kita rasakan itu adalah pahitnya, tapi manisnya itu tidak terlihat. Yang tampak itu adalah pahitnya, tapi manisnya itu enggak terlihat. Sebagian perbuatan dosa itu yang tampak itu adalah manisnya, yang kelihatan itu adalah manisnya, sedang pahitnya itu enggak kelihatan. Sehingga kalau kemudian disandingkan antara dua ini, antara ibadah dengan maksiat, maka kalau memperturutkan hawa nafsu, ya tentunya manusia lebih condong untuk apa? Untuk melakukan yang maksiat. Karena apa? Karena manisnya dirasakan sekarang, tapi pahitnya nanti dirasakan belakangan. Dan begitu pula ibadah, berat untuk dilakukan oleh seseorang karena mungkin pahit di awal, tapi manisnya nggak terlihat, karena manisnya nanti di belakangan, manisnya nanti di akhirat. Ya, manisnya nanti di akhirat. Ya, sama kalau kita yang suka makanan yang manis-manis, sama yang nggak ada rasanya. Ya, kalau yang doyan manis, yang manisnya sesaat, nanti pahitnya belakangan, kena diabetes, kena penyakit gula dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian pahitnya di awal, kalau makanan sehat biasanya yang gulanya sedikit, itu ya manisnya belakangan. Ya, bisa terjaga dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Tapi karena manusia lebih senang yang manisnya di depan, ya akhirnya apa? Pada doyan ya makan makanan yang manisnya keterlaluan, ya gulanya terlalu banyak. Kalau sesekali sih nggak masalah ya. Ya sesekali, ya cheatingnya aja. Tapi kalau kemudian setiap hari ini bisa membahayakan. Nah, inilah yang membuat kemudian kadang-kadang ya ketaatan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala itu terasa berat. Ya, karena manisnya di belakang, bahkan enggak terlihat. Ya nanti di akhirat. Makanya terasa berat bagi sebagian orang. Ya. Jadi mudah ya, khafifatani 'alal lisan adalah dua kalimat yang mudah untuk diucapkan oleh lisan. Ya, karena ibadah ini nggak butuh yang namanya apa? Nggak butuh syarat-syarat tertentu. Nggak harus kemudian dikerjakan pada saat seseorang itu dalam kondisi suci. Nggak juga harus kemudian menghadap kiblat sebagaimana kita sholat. Nggak harus kemudian kita laksanakan dalam kondisi berdiri. Boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring, boleh sambil nyantai dan lain sebagainya. Ini mudah. Taqilatani fil mizan, akan tetapi berat ketika kemudian ditimbang. Ini juga menjadi dalil bahwasanya amalan manusia itu termasuk salah satu yang kemudian nanti akan Allah timbang di atas apa? Di atas al-mizan. Ya, karena yang ditimbang nanti di atas al-mizan itu ada tiga itu. Ada tiga ya. Apa saja yang pertama? Amalan manusia. Dalilnya adalah hadis ini. Yang kedua apa? Catatan amalan manusia yang kelak akan juga ditimbang. Dalilnya apa? Hadis di toko. Ya, yang Allah berikan catatan amalannya yang ya keburukannya sebesar apa? 100 catatan. Satu sijilnya itu seperti mata memandang. Ya. Kemudian yang ketiga yang juga yang ditimbang oleh Allah di atas al-mizan adalah apa? Adalah badannya, orangnya.
Itu juga ditimbang. Dalilnya mana? Dalilnya apa? Bahwasanya nanti akan ada seorang laki-laki yang besar, yang gemuk, yang Allah akan kemudian letakkan di atas timbangannya, dan ternyata beratnya itu tidak lebih berat dari apa? Dari sayap seekornya ini. Dan juga berdasarkan kepada hadis yang menjelaskan, ya, ketika Nabi memerintahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk naik ke atas pohon arok. Pohon arok itu pohon yang batang-batangnya itu dijadikan sebagai bahan untuk apa? Untuk siwak. Lalu kemudian tersingkaplah betis daripada Abdullah bin Mas'ud. Lalu kemudian para sahabat tertawa melihat bagaimana kurusnya betis daripada Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi kemudian bersabda, innahuma ya'adqalu fil mizani min Uhud. Bahwasanya kedua betis daripada Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang di atas timbangan Allah, di atas al-mizan, maka beratnya itu lebih berat dibandingkan dengan berat gunung Uhud. Nah, jadi ini ya, taqilatani fil mizan, ketika kemudian ditimbang, ini adalah ya, amalan yang berat ketika ditimbang di atas apa? Di atas al-mizan. Itu ucapan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, tadi boleh dengan dibalik ya, subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketujuh, yaitu alhamdulillah dan subhanallah walhamdulillah. Ya, berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Ya. Kebersihan atau kesucian adalah setengah dari iman, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, dan ucapan subhanallahi walhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Ini alhamdulillah, kemudian juga subhanallah walhamdulillah. Masih ada dua lagi nih manggung. Ya, kita jeda dulu ke pertanyaan dulu ya. Agak capek bacanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan mulai mentalkin orang yang hendak wafat dengan kalimat la ilaha illallah? Ya, jadi kalau kita perhatikan tadi ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laqinu mautakum, ya bila ilaha illallah, talkinkanlah orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi sunnah untuk mentalkinkan di sini adalah seseorang yang kita ketahui ya, dia sudah berada di saat-saat sakaratul mautnya ya, dan ini secara secara zahir bisa tampak dari nafasnya yang sudah mulai agak ya tersengal-sengal nafasnya ya, jadi sudah agak tersengal-sengal nafasnya. Maka di situ kita mulai untuk kemudian memperbanyak mentalkinkan ya kalimat la ilaha illallah. Atau kemudian kalau kita nggak bisa
melihat penampakannya secara zahir, maka ya mungkin bisa merujuk kepada ya apa yang menjadi diagnosa dari dokter, yang meminta petunjuk dari dokter. Ya, kalau dokter mengatakan ya mungkin nggak lama lagi akan bertahan seperti ini, ya maka bantu dia untuk kemudian talqinkan kalimat la ilaha illallah, dan talqinkannya nggak usah buru-buru, ya kita talqinkan dengan pelan-pelan saja. La ilaha illallah, jeda, baru kemudian la ilaha illallah, ya talqinkan dengan ucapan la ilaha illallah sampai kemudian dia meninggal meninggal. Apakah setelah melakukan sujud sahwi, setelah salam, perlu ditutup dengan salam lagi Ustaz? Tidak perlu. Ya, jadi begitu selesai ya apa namanya sholat, salam, kemudian kita sujud sahwi, ya kemudian apa? Sujud sahwi. Ya. Mau maksudnya setelah sujud sahwi ya, sahwi kemudian salam lagi. Nah, nggak apa-apa salam lagi. Ya, salam lagi. Jadi setelah kemudian kita sholat, selesai sholat kemudian salam, kemudian kita sujud sahwi, kemudian boleh untuk kemudian salam kembali. Iya. Apakah maksudnya sifat terburu-buru datangnya dari syaitan? Al-ajalatu minasyaitan. Ya, inna fit ta'anni as-salamah wa fil ajalati an-nadamah. Ya, terburu-buru termasuk bagian dari syaitan. Ya, itu adalah sifat kebanyakan daripada manusia. Manusia itu senangnya adalah buru-buru. Ya, padahal buru-buru itu ya dari syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu menginginkan kita untuk tergesa-gesa dalam melakukan segala sesuatu. Ya, termasuk di dalamnya adalah ketika kita hendak hadir ke masjid. Perintahnya adalah ketika kita hendak hadir ke masjid, kita melangkah dengan apa? Dengan tenang. Jangan kemudian terburu-buru. Melangkahkan kaki dari rumah menuju ke masjid dengan tenang. Kalau kemudian ya kita sampai masjid ternyata telat 1 rakaat, ya tinggal tambahkan 1 rakaat yang lainnya. Nah, beda halnya kalau kemudian kita dari rumah terburu-buru sambil berlari menuju ke masjid karena nggak mau masbuk dan lain sebagainya. Maka imbasnya nanti pada saat kita sholat, kita tidak akan bisa khusyuk di dalam sholat kita. Ya, maka orang-orang yang kemudian buru-buru ini buru-buru ini berasalnya dari apa? Dari syaitan. Karena pada saat orang buru-buru itu potensi untuk kemudian ketinggalan sesuatu yang harusnya dia kerjakan itu semakin besar. Orang buru-buru pada saat ketika dia berwudu, maka dia nggak akan kemudian bisa berwudu secara apa? Secara sempurna. Akan ada bagian-bagian daripada anggota wudunya yang akan tertinggal, yang tidak akan ya terkena oleh air secara apa? Secara sempurna. Jadi buru-buru itu sekali lagi datangnya dari syaitan. Ya, karena ini akan menyebabkan kita meninggalkan banyak sekali keutamaan yang besar, terutama dalam kaitannya dalam masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anehnya buru-burunya apa namanya dalam hal-hal tertentu. Kalau sholat pengennya buru-buru cepat selesai. Kalau kemudian apa namanya, apa? Kalau datang ke kajian nyantai mah. Ah, ntar aja deh, masih nanggung. Nah,
Ustadz, jika kita ditimpa gempa, sebaiknya zikir apa yang kita ucapkan? Ya, tidak ada sebenarnya zikir-zikir tertentu. Ya, bisa dengan tadi la haula wala quwata illa billah. Atau kemudian bisa juga kemudian kita memperbanyak istighfar kepada Allah Jalla wa Ala. Atau kalimat-kalimat yang mengandung isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah, atau istighatsah, juga memohon pertolongan kepada Allah di waktu-waktu yang sulit. Nah, bagaimana agar kita tidak merasakan berat dalam melakukan amal soleh? Ya, sebentar. Nah, bagaimana agar kita tidak merasakan berat dalam melakukan amal soleh? Ya, yang pertama, ya tentunya ya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita minta pertolongan kepada Allah? Karena pada hakikatnya manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Maka karena kita lemah, maka tentunya kita butuh pertolongan kepada Zat yang Maha Mampu. Agar kemudian kita diberikan kemudahan, agar kemudian Allah berikan kita kemampuan untuk kemudian istiqomah dalam melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian kenapa kita juga minta pertolongan kepada Allah? Ya karena jalan menuju istiqomah dalam ibadah, dalam ketaatan, itu jalannya penuh dengan rintangan, penuh dengan godaan. Ya, penuh dengan godaan. Maka kita minta pertolongan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah agar kemudian dijauhkan dari godaan-godaan yang bisa menghalangi kita dari istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Nah, kan doanya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan apa? Adalah dengan memaksakan diri kita untuk membiasakan ya melakukan amal-amal soleh, melakukan ibadah kepada Allah. Ya. Diri kita ini harus dipaksa. Yang namanya jiwa ini butuh dipaksa untuk melakukan kebaikan. Biar nanti dia terbiasa. Ya, biar nanti terbiasa. Karena yang namanya jiwa, innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, jiwa itu umumnya jiwa seseorang itu mengarahkan orang tersebut kepada keburukan. Ya, maka paksakan ketika kemudian kita ingin melakukan kebaikan. Ya, harus kita paksakan. Ya, makanya kata para ulama juga an-nafs ya katif. Ya, jiwa manusia itu seperti anak kecil. Anak yang sudah saatnya dia disapih dari ya ASI ibunya. Intuhmilhu ya syabba ala hubbir radha wa intaftimhu yang fatim. Ya, yang namanya nafsu, yang namanya jiwa seseorang itu seperti anak kecil. Kalau kemudian anak kecil ini kita remehkan dalam masalah sapihannya, maka sampai dia besar pun dia akan kemudian nggak bisa lepas dari ASI ibunya. Susah untuk disapih. Umur 2 tahun lebih masih kemudian apa? Ya, masih sama ibunya, masih mengandalkan ASI ibunya. Tapi kalau kemudian kita paksakan sebelum umur 2 tahun kita sudah latih dia untuk kemudian tidak bergantung pada ASI ibunya, maka nanti di usia 2 tahun dia akan apa? Dia akan menyapi. Dia akan jadi harus kemudian apa? Dipaksakan, dibiasakan. Ya, harus dipaksakan dan kemudian dibiasakan. Ya, yang ketiga adalah tentunya kita mencari lingkungan-lingkungan yang bisa mendukung kita untuk kemudian istiqomah di atas kebaikan. Yang buat kita berat kadang ibadah itu karena lingkungan kita kadang ya kita mau ini itu jadi berat,
jadi nggak enak dan lain sebagainya. Tapi kalau lingkungan kita baik, maka kita akan mudah untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan kalau kita yang kemudian dalam kondisi malas-malesan, itu bisa termotivasi ketika kemudian kita berada di lingkungan yang baik. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana hukum menghitung zikir dengan bantuan alat seperti tasbih? Ya, dari fatwa-fatwa yang dijelaskan oleh para ulama, hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah boleh. Tapi yang lebih afdol, lebih utama adalah menghitungnya dengan menggunakan apa? Menggunakan jari. Ya, menggunakan jari. Dan ini lebih memudahkan bagi kita. Sehingga nggak perlu repot-repot membawa alat yang membantu kita untuk berzikir kepada Allah. Ya. Tapi kita bisa pergunakan tangan kita. Ya, bisa kita pergunakan kapan saja dan di mana saja, tidak mengandalkan alat-alat tertentu. Dan jika zikir menggunakan tangan, apakah ada dalil yang menjelaskan dengan jari seperti apa? Nah, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Banyak sekali dalil-dalil dari Nabi SAW yang menyatakan bahwasanya dianjurkan bagi kita untuk mentakkid, menghitung bilangannya zikir kita dengan menggunakan jari jemari kita. Dan sudah kita jelaskan tata cara menghitungnya dengan jari. Jadi boleh dengan ruas-ruas jari, boleh kemudian dengan jari-jari tangan dipertemukan dengan jempol dengan jempol tangan, dibuat seperti lingkaran seperti ini. Ya, sudah ya diterangkan kan? Sudah. Nah, jadi intinya adalah banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya dianjurkan bagi kita untuk menghitung jari jemari, untuk menghitung zikir kita dengan tangan atau dengan menggunakan jari. Di antaranya ya wasiat yang Nabi sampaikan kepada para wanita untuk memperbanyak tasbih, tahmid, kemudian perbanyak tahlil. Lalu kemudian kata Nabi wa'qidna bil anamil. Lalu kemudian hitunglah zikir-zikir tersebut dengan jari jemari kalian. Fa innahunna mustanqulatun mustanqaqat. Karena sesungguhnya jari jemari kalian kelak akan berbicara di hadapan Allah dan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin pertamanya, Ustaz, apakah tidak menyelesaikan adab ketika kita berkomunikasi melalui HP, misalkan WA, kemudian tidak menulisnya, tetapi hanya mengirimkan stiker WA seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insyaallah dan lain-lain. Tidak diketik tapi menggunakan stiker. Nah, ya jadi ya sebenarnya yang terpenting adalah entah kita dengan diketik atau kemudian dengan menggunakan stiker dan yang lainnya. Yang penting kita juga terucapkan dari diri kita. Artinya ketika kita mengirimkan hal tersebut, itu kita ucapkan baik di lisan maupun kemudian juga di hati kita. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, itu memang di hati kita, niat kita adalah mengucapkan salam. Kemudian ketika kita mengirimkan misalkan jazakillahu khairan, itu memang kita niatkan, kita ingin mengucapkan hal tersebut kepada siapa? Kepada lawan bicara kita, orang yang kita kirimi pesan tersebut. Ya, jangan hanya sekedar dikirimin stiker aja, tetap gitu aja. Nah, jangan. Ya, karena semua yang kita ucapkan di WA tersebut, yang kita kirimkan di WA tersebut, ini adalah kalimat-kalimat doa. Yang kalimat-kalimat doa ini tentunya akan menjadi sesuatu yang berpahala kalau kemudian ini munculnya dari mana? Dari dalam diri kita, dari niat kita yang tulus, yang ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, dan komunikasi via
pesan via WA itu sama seperti kita komunikasi secara langsung ya. Jadi tetap dianjurkan untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang ada orang meninggal via WA, innalillahi kopas aja. Dia sendiri gak doa. Allah maghfir lahunya itu sampai panjang itu cuma kopas doang. Tapi gak didoain dengan ucapan. Ini kan yang mendoakan bukan dia. Ya hanya kopas aja. Ya. Silahkan kopas. Tapi tetap kemudian dibacakan doa padanya. Nah, makanya tadi yang lebih selamat memang diketik sendiri. Kalau ketik sendiri kan pasti sambil diucapkan. Ya, paling minim dengan hatinya. Doa dan zikir apa agar kita terhindar dari penyakit futur? Ya, doa-doa yang umum saja. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, minta ketetapan agar kemudian kita ditetapkan di atas iman, di atas Islam, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Jalla wa ala, diberikan keistiqomahan. Ya, salah satu keutamaan menuntut ilmu adalah dimudahkan jalan menuju surga. Seperti apa bentuk dimudahkan di sini? Ya, orang kalau sudah punya ilmunya, berarti apa? Berarti dia tahu tata cara beribadah kepada Allah. Berarti dia tahu amalan-amalan yang bisa membawa dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia tahu perbuatan-perbuatan yang bisa membawa seseorang kepada neraka Allah Jalla wa ala. Bukankah ini adalah sebuah kemudahan? Sebuah kemudahan tentunya. Karena kita tentunya dengan ilmu yang kita miliki, maka kita beribadah kepada Allah Jalla wa ala basirah, di atas ilmu. Ya, di atas apa? Di atas ilmu. Dan kalau kita sudah kemudian mempraktekkan amal soleh di atas ilmu, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini tentunya adalah apa? Adalah merupakan jalan yang memudahkan kita untuk menuju apa? Menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, apabila kita sudah rutin zikir pagi petang, zikir sehabis sholat, dan memiliki jadwal kajian offline maupun online, insya Allah, apakah termasuk sudah memanfaatkan waktu yang baik? Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, selama kita bisa menggunakan dan memanfaatkan waktu yang kita miliki, ya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa ala, maka insya Allah ini adalah waktu yang bermanfaat bagi kita. Ya, waktu yang memang sudah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan ibadah dan juga ketaatan kepada Allah. Ustaz, apakah ada doa dan zikir untuk menghapus dosa-dosa besar seperti riba, zina, dan lain-lain? Ya, tadi sudah kita katakan, kalau perihal terkait tentang dosa besar, maka terhapuskan dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah. Dan apabila kita bertaubat, apakah masih Allah siksa di neraka? Tidak tentunya. Kalau seseorang sudah bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, dan Allah tahu bahwasanya taubat hambanya tersebut adalah taubat yang sebenar-benarnya, taubat nasuha yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tentunya ya, dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa izin bertanya, bagaimana dengan anjuran-anjuran yang
dianjurkan untuk membaca zikir ini dengan jumlah yang ditentukan dan dilakukan pada saat-saat tertentu. Apakah ini termasuk pada amalan yang diperbolehkan? Kalau zikir yang sifatnya mutlak, maka nggak boleh dihususkan di waktu-waktu tertentu, ya. Nggak boleh kemudian dikhususkan di waktu-waktu tertentu. Apalagi kalau kemudian kita mengklaim itu adalah bagian daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita misalkan secara pribadi, ya secara pribadi ingin kemudian mengucapkan zikir ini, mungkin di pagi saya ingin mengucapkan 25 kali, karena kalau 100 mungkin yang nggak memungkinkan karena waktu saya yang terbatas. Kemudian nanti ditambah lagi di kesempatan di waktu luang yang lainnya dia tambahkan sampai kemudian mencapai ya jumlah yang diinginkan, maka itu tidak menjadi sebuah masalah. Tapi kalau merutinkan kemudian dibarengi dengan keyakinan tertentu, ya adanya keutamaan tertentu, maka ini tentunya membutuhkan yang namanya dalil, ya membutuhkan yang namanya dalil. Ya, dalil dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mempraktekkan yang mutlak ini sesuai dengan ya keleluasaan kita, lalu kemudian dibagi-bagi, ya maka itu tidak menjadi menjadi sebuah masalah. Tapi kalau mengkhususkan lalu kemudian mengklaim ada keutamaan tertentu, maka hendaknya dia mendatangkan dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada lagi? Tidak ada. Ada kuis ini. Tiga pertanyaan. Ini yang buat pertanyaan buat siapa ini? Yang offline apa yang online? Atau banyak offline aja? Oh iya. Baik, pertanyaannya yang pertama, sudah siap? Pertanyaan mau yang mudah apa yang sulit? Pertanyaannya mudah tapi jawabannya sulit. Oh, yang jawabannya mudah. Nah, sebutkan surah yang nama lainnya adalah Suratu An-Ni'am dan kenapa dinamakan sebagai Surah An-Ni'am. Silakan. Surah apa? Nggak usah disebutin ayatnya. Saya tanya, surah apa yang nama lainnya, yang populernya itu disebut dengan Surah An-Ni'am dan kenapa dinamakan sebagai Surah An-Ni'am? Nggak ada di buku, tadi di penjelasan adanya. Kalau yang nyimak pasti tahu. Silakan. Surah An-Nahl, betul Ibu. Kenapa dinamakan Surah An-Ni'am? Iya. Dan nikmat yang paling besar apa? Nikmat tauhid. Ya, betul Ibu. Alhamdulillah. Ada yang nyata ternyata. Oh, banyak yang nyata. Soalnya nggak kelihatan yang angkat tangan berapa orang. Banyak yang tahu. Alhamdulillah. Sudah, pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Kalau nggak ada pertanyaan, hadiahnya buat saya. Kan nggak ada pertanyaan. Oh, siap. Oh iya.
Baik, sebutkan 3 keutamaan daripada zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Selain dari yang ada di buku. Tiga aja. Ada? Ya, alhamdulillah. Fadhol. Belum ada. Tiga nggak ada. Yang subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Salah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Koreksi ya. Apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada? Tiga aja. Selain yang di buku ya. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Jangan saya deh. Ya, silakan. Sebagai perisai dari siksa neraka. Nah, terus. Nah. Apa itu baqiyatus sholihah? Hah? Iya. Nah. Iya. Betul, silakan. Pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir. Jangan lihat catatan ya, kalau ini nggak boleh. Tutup dulu catatan. Iya, pertanyaan terakhir yang berkenaan tentang tasbih. Ya. Kalimat tasbih yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Ya, di dalam ayat-ayat yang pertama dalam beberapa surah. Itu ada dalam beberapa surah dan surahnya surah apa aja? Yang kalimat tasbih. Nah, coba dulu. Saya ulangin, kalimat lafal tasbih yang ada di dalam Al-Qur'an ya, yang Allah sebutkan di awal ayat ya, di dalam surahnya. Ada berapa surah? Dulu. Angkat tangan dulu. Yang mau jawab ulang. Berapa? Angkat tangan ya. Silakan angkat tangan dulu. Nggak boleh lihat, Angkat tangan dulu. Ada berapa surah? Ada di dalam berapa surat? Ada 8 surat. Sebutkan coba. Apa ulang pelan-pelan. Al-Isra 1, Al-Isra. Kemudian 2 Al-Hasyr. 3 As-Saff. 4 Al-Jumu'ah. 5
5 tafabun. Al-hadid, an-nahal, satu lagi. Sabbih isma rabbika. Itu kan bisa. Alhamdulillah. Betul, betul. Iya. Baik. Udah ya? Nah, baik. Ya, akhwat dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Allah taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.